Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Permatasari dari kelas 3A Agribisnis Politeknik Negeri Banyuwangi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal ujian akhir semester. Pertanyaan yang pertama, jelaskan siklus hidrologi secara detail. Berdasarkan proses panjang dan pendeknya, siklus hidrologi ini dibagi menjadi 3 macam, yakni siklus hidrologi panjang, siklus hidrologi sedang, dan siklus hidrologi pendek. Pertama adalah siklus hidrologi pendek. Siklus hidrologi pendek merupakan siklus hidrologi yang tidak mengalami proses adveksi. Uap air yang terbentuk melalui siklus hidrologi akan diturunkan melalui hujan yang terjadi di daerah sekitar laut tersebut. Pada siklus ini, uap air akan diturunkan menuju sekitar laut melalui hujan. Berikut adalah penjelasan mengenai siklus hidrologi pendek. Yang pertama, air laut mengalami proses penguapan dan berubah menjadi uap air akibat adanya panas matahari. Yang kedua, uap air akan mengalami proses kondensasi dan membentuk awan. Yang ketiga, awan yang terbentuk akan menjadi hujan di permukaan laut. Selanjutnya adalah siklus hidrologi sedang. Siklus hidrologi sedang adalah siklus hidrologi yang umum terjadi di Indonesia. Siklus ini terjadi saat air yang berada pada bagian air, danau, rawa, laut, sungai, menguap terkondensasi menjadi awan. Kemudian awan tersebut bergerak ke tempat lain, atau karena perbedaan tekanan dan menurunkan hujan di permukaan tanah. Siklus hidrologi ini menghasilkan hujan di daratan karena proses adveksi membawa awan yang terbentuk ke atas daratan. Siklus ini terjadi di wilayah daratan yang di dekatnya terjadi laut atau wilayah tropis. Berikut penjelasan singkat mengenai siklus hidrologi. Yang pertama, air laut mengalami proses evaporasi dan berubah menjadi uap air akibat adanya panas matahari. Yang kedua, uap air mengalami adveksi karena angin sehingga bergerak menuju daratan. Yang ketiga, di atmosfer daratan, uap air membentuk awan dan berubah menjadi hujan. Yang keempat, air hujan di permukaan daratan akan mengalami run-off menuju sungai dan kembali ke laut. Selanjutnya, siklus hidrologi panjang. Siklus hidrologi panjang yang umumnya terjadi di daerah beriklim subtropis atau daerah pegunungan. Siklus hidrologi panjang sebenarnya sama peristiwanya dengan siklus hidrologi sedang. Yang membedakannya adalah siklus ini memiliki daerah yang sangat luas, sehingga perubahannya terjadi menjadi hujan salju dan mengalir melalui sungai dan akan kembali menuju laut. Dalam siklus hidrologi ini, awan tidak langsung diubah mewujud menjadi air, melainkan terlebih dahulu turun sebagai salju dan membentuk gletser. Berikut penjelasan singkat tentang siklus hidrologi panjang. Penjelasan mengenai siklus hidrologi panjang. Yang pertama adalah air laut yang terkena pemanasan sinar matahari akan mengalami penguapan dan menjadi uap air. Yang kedua, uap air yang telah terbentuk akan mengalami proses sublimasi. Yang ketiga, kemudian awan terbentuk dengan mengandung kristal-kristal es. Yang keempat, awan mengalami proses adveksi dan kemudian bergerak ke daratan. Yang kelima, awan akan mengalami presipitasi dan kemudian akan turun sebagai salju. Yang keenam, salju akan terakumulasi menjadi gletser. Yang ketujuh, gletser tersebut akan mencair karena adanya pengaruh suhu udara dan membentuk aliran sungai. Yang kedelapan, air yang berasal dari gletser akan mengalir di sungai tersebut kemudian akan kembali ke laut. Soal yang kedua, bertambahnya populasi menjadi kebutuhan lahan tidak terelakkan. Akibatnya banyak terjadi kerusakan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia. Bagaimana pendapat Anda? Menurut saya, melakukan transmigrasi karena suatu program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah lain dalam wilayah Indonesia. Penduduk yang melakukan transmigrasi disebut transmigran. Soal nomor 4, apa yang Anda lakukan jika Anda menjadi seorang Bupati Banyuwangi terkait dengan program lingkungan? Yang pertama, menjalankan program penanaman 1000 pohon. Karena
yang terjadi saat ini seperti banjir, tanah longsor, dan rob bukan terjadi begitu saja. Bencana ini utamanya terjadi karena kurangnya daerah resapan air hujan akibat penggundulan hutan. Alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian dan bangunan membuat tanah menjadi lemah dalam menyerap air. Yang kedua, tidak membuang limbah ke sungai atau laut. Menurut saya, sebaiknya di pinggiran laut atau di pinggiran sungai diberikan tempat sampah agar manusia membuang sampah pada tempat sampah dan tidak langsung membuang ke laut atau sungai. Yang ketiga, mengurangi pencemaran udara dengan cara menanam pohon atau tanaman hias di sepanjang jalan raya untuk mengurangi polusi asap kendaraan. Membangun taman kota di beberapa tempat di kota besar maupun kecil. Mengolah kembali limbah pabrik agar setelah dilepaskan ke udara tidak mengandung zat-zat yang dapat merusak lingkungan. Selanjutnya, mengurangi jumlah kendaraan bermotor. Bisa saja tiap minggunya mengadakan jalan sehat atau bersepeda goes. Yang selanjutnya, optimalisasi penggunaan kendaraan publik massal seperti kereta dan bus sehingga penggunaan kendaraan pribadi berkurang. Yang terakhir yaitu melakukan sosialisasi lingkungan hidup, karena harus selalu disosialisasikan kepada masyarakat lewat penyuluhan, lalu didukung kegiatan lain agar masyarakat punya kesadaran untuk melestarikan lingkungan. Sebagai contoh, masyarakat diberikan sosialisasi mengenai ciri lingkungan sehat dan tidak sehat. Setelah sosialisasi selesai, dibuat kegiatan atau lomba rumah sehat, sehingga masyarakat antusias dan terbiasa berpartisipasi dalam melestarikan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran semacam ini juga perlu ditanamkan pada anak-anak. Dalam lingkungan sekolah dasar, sebaiknya manfaat ekologi sudah diajarkan sejak dini.